teman-teman semuanya, selamat bergabung bersama saya Ari Nur Rahman di konten KKN BMC UNES 2020. Jadi, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, kali ini kita akan membahas sesuatu yang seger-seger nih, yaitu sayuran. Nah, kenapa sih sayuran? Karena sayuran itu merupakan sesuatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari hidup kita. Karena bagaimanapun di desa kita pasti tidak terlepas dari yang namanya sayuran segar. Itu adalah kebutuhan yang kita konsumsi atau kita makan sehari-hari. Nah, kenapa sih kita harus menanam sayuran atau membudidayakan sayuran di rumah kita? Karena pada masa-masa seperti saat ini itu harga tidak stabil, jadi kita harus menghemat pengeluaran kita. Nah, dengan sayur-sayuran segar kita bisa menghemat pengeluaran kita dengan memenuhi konsumsi sayuran di rumah kita sendiri. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, kali ini kita akan belajar gimana sih cara membudidayakan sayuran di rumah kita dengan bahan yang seadanya, bahan yang murah, dan juga dengan cara yang sangat gampang. Nah, video ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sesi perkenalan, ya seperti saat ini saya menjelaskan pada teman-teman semuanya. Dan yang kedua nanti saya akan menjelaskan melalui video tutorial saya bagaimana cara menanam sayuran dengan metode yang sangat mudah dan dengan harga yang sangat murah. Nah, setelah itu saya akan mengajak teman-teman semuanya berkeliling di jadi spot ataupun tempat khusus di rumah saya di mana sayuran-sayuran ini ditanam, dan juga bagaimana cara membudidayakannya mulai dari penanaman sampai dengan penyiraman sampai dengan dipetik, seperti itu teman-teman semuanya. Nah, untuk yang pertama kita lihat dulu yuk gimana sih cara menanam sayur-sayuran dengan mudah dan dengan harga yang sangat ekonomis. Lihat dulu ya videonya. Nah, gimana nih? Gampang kan ya? Gampang banget teman-teman semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, setelah ini yuk ikut aku buat jalan-jalan ataupun lihat-lihat di kebun rumah aku, kebun di depan rumahku yang isinya adalah sayur-sayuran yang aku tanam dengan cara yang seperti tadi. Ikutin terus ya.
Nah, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman semuanya, kita udah sampai di teras rumah. Teras rumah ya. Maaf ini sebelumnya agak rame ya karena ini masih pagi jadi masih banyak yang beraktivitas, banyak yang lewat ke sana kemari pakai motor, pakai mobil, jalan kaki dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kita langsung mulai aja ya konten vlognya. Jadi sebelum kita menanam pastikan kita punya bahan-bahannya dulu seperti yang sudah dijelaskan tadi. Bahannya sedikit kok, gampang banget didapat. Nah, bentar ya, tak taruh kamera dulu. Nah, jadi ini polybagnya ya teman-teman. Ini udah aku isi tanah. Soalnya kalau aku nanam itu biasanya aku nyediain kayak gini banyak dulu. Jadi ini udah agak lama sih aku bikinnya. Jadi ini adalah tanah yang udah tak campur sama pupuknya tadi seperti itu. Jadi kalau udah banyak polybag yang kayak gini, nanti kan kalau kita mau nanam tinggal tanam aja. Jadi emang udah sering sih nanam kayak gini sebelumnya. Sebelum covid ini pun di teras rumah itu emang udah banyak tanaman atau sayur-sayurannya. Terus ini ya, ini pupuk kandangnya kayak gini. Nah, sebelum kita tanam itu biasanya tak campur dulu pupuk kandang ini sama tanahnya. Lalu ada ini namanya bibit tanaman ya. Ini bibit kacang panjang. Terus ini ada bibit kangkung ya teman-teman semuanya. Ini kalau kacang panjang sama kangkung itu emang biasanya membutuhkan lahan yang cukup luas karena ini tumbuhannya kan merambat ya. Sama kalau kangkung ini nggak terlalu sih. Tapi kalau yang kacang panjang ini emang butuh lahan yang luas. Dulu sempat kita nanam kacang panjang itu sepanjang halaman rumah sih, jadinya panjang banget, tapi itu berbuah terus kok dan hasilnya bisa kita petik terus setiap hari bahkan waktu itu gitu teman-teman. Nah, kalau udah ditanam itu nanti hasilnya bisa kita lihat. Nah, di sana udah ada tuh yang udah ditanam. Bentar ya. Nah, teman-teman semuanya, ini bibit yang udah ditanam ya. Ini bibit kacang hijau. Ini bibit kacang hijau, ini bibit cabai ya, cabai yang baru tumbuh. Ini bibit kacang hijau. Nah, kalau udah tumbuh kayak gini, itu dia tinggal dikit lagi nih. Kalau udah gede nanti, kalau kacang hijau mungkin nggak perlu ya, nggak perlu dipisah. Tapi kalau sayur-sayuran tertentu seperti misal sawi hijau, cabai dan sebagainya itu kalau udah gede nanti akan dipisah di polybagnya masing-masing. Nah, kayak gini nih. Nah, ini kan cabai dia udah tumbuh nih, bibitnya udah lumayan gede. Nah, makanya kita pindah tempatnya gitu supaya dia bisa tumbuh dengan maksimal. Selain itu banyak sih tumbuhan-tumbuhan yang lainnya ini nih. Tuh. Nah, banyak kan sayur-sayurannya sama ada bunga-bunga juga. Ini cabai ya teman-teman semuanya. Ini udah lama kita tanam. Terus yang itu cabai juga. Banyak ada bayam juga tuh di sana agak masuk sih. Terus ada juga nih. Nah, ini yang kemarin baru-baru aku tanam. Ini namanya sawi hijau. Sawi hijau atau yang sering kita makan kalau teman-teman semuanya atau bapak-bapak, ibu-ibu sekalian makan mie ayam. Nah, sayuran ini nih di dalamnya nih yang enak itu. Nah, ini kenapa sih aku nanam ini? Karena aku suka bikin mie instan ya. Jadinya aku suka banget kalau mie instan itu nanti tak kasih sayur-sayuran yang kayak gini, sawi hijau kayak gini. Soalnya enak banget. Ini sawi hijau. Nah, ini kemarin baru baru kita pindahin sih ke polybag. Nah, ini yang udah gede itu yang ini nih. Nah, ini udah gede lumayan. Nah, ini udah kalau udah banyak kayak gini yang perlu kita lakukan adalah disiram teman-teman semuanya. Disiram setiap pagi sama sore. Itu harus disiram supaya bisa tumbuh subur seperti itu. Oh, kita lihat nih. Lihat lagi. Tuh. Banyak sayur-sayurannya, cuma belum tertata rapi aja sih karena kita tujuannya untuk nanam-nanam aja bukan buat hiasan. Kalau kita lihat di tempat-tempat yang lain itu kan biasanya mereka nanam pakai polybag itu bisa sebagai hiasan juga kan, disusun sedemikian rupa supaya bagus. Nah, itu juga bisa teman-teman sama bapak-bapak, ibu-ibu lakukan supaya bisa buat hiasan juga seperti itu. Jadi selain buat nilai estetik bisa juga diambil nilai praktisnya. Selain buat hiasan bisa juga kita manfaatkan.
sayur-sayurannya seperti itu. Nah, sekian dulu nih vlog aku hari ini. Jadi kayak gini ya keadaan di halamanku ya, penuh dengan sayur-sayuran. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi udah selesai teman-teman semuanya, bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Nah, gampang banget kan gimana caranya kita membudidayakan sayuran yang kita konsumsi setiap hari dengan mudah dan dengan harga yang sangat murah di rumah kita. Nah, agar bermanfaat bagi masyarakat, teman-teman semuanya dan bapak-bapak ibu-ibu sekalian bisa membagikan konten ini kepada saudara maupun teman-temannya agar kita bisa bermanfaat bagi masyarakat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.